Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang perbedaan esofagus yang terasa sakit gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jadi ulu hatinya itu terasa sakit, kalau ditekan itu seperti tidak nyaman gitu teman-teman, kemudian sulit sendawa juga, ada kalanya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Ya minimal kalian itu tidak cemas, tidak was-was, karena untuk bagian ulu hati itu bukan hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami sakit di bagian ulu hati gitu teman-teman ya. Dan untuk sakit di bagian ulu hati itu menjadi sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Kemudian ketika kitanya belum bisa berpikir wajar, kemudian tidak mengetahui bahwa keterkaitannya dengan asam lambung itu apa, penyebabnya apa, ya kadang kita itu suka ketakutan tersendiri ya, karena selalu berpikir tentang wah ini jangan-jangan nih penyakit yang berbahaya nih. Nah kan selalu seperti itu ya, dan ketika terus berpikir selalu seperti itu gitu teman-teman ya, menimbulkan ketakutan, kemudian ketakutannya berkelanjutan ya akhirnya bisa menjadi cemas. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang ingin menangani setiap sensasi yang hadir, alangkah baiknya kalian cari dulu keterkaitannya teman-teman, tengok dulu penyebabnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya itu serba mudah sih sebetulnya teman-teman, kalau seandainya kalian itu bisa memahaminya, bisa mengetahui penyebabnya teman-teman ya. Karena semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu dulu juga kalian mengalaminya tanpa disadari gitu teman-teman. Cuman sekarang itu kalian itu lebih menyadarinya itu karena memang sedang terasa, kemudian takutnya itu penyakit berbahaya, dan akhirnya menjadi cemas tersendiri gitu teman-teman. Selalu kepikiran tentang penyakit, selalu kepikiran tentang kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman, sesuai pengalaman saya juga teman-teman ya, ketika kita mengalami sakit di bagian ulu hati teman-teman, ini sepengalaman saya ya, ada dua penyebab teman-teman. Yang pertama karena memang esofagusnya sedang bengkak. Nah itu teman-teman, tetapi tunggu dulu, kalian jangan terlalu cemas dulu. Apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nah itu bisa ditanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, mari kita bicara dulu masalah esofagus gitu teman-teman ya. Esofagus itu semacam klep ya, semacam klep untuk pembatas antara lambung dan tenggorokan gitu teman-teman. Fungsinya, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan itu si esofagusnya itu membuka gitu ya.
ya. Wajarnya seharusnya memang seperti itu ya. Membuka ketika makanannya sudah masuk ke dalam lambung, kemudian esopagusnya itu menutup kembali. Nah itu. Nah, kenapa harus menutup buka gitu teman-teman ya? Karena untuk mencegah asam lambungnya sering keluar. Nah itu teman-teman ya, karena kita sudah tahu ya bahwa asam lambung itu sifatnya korosit. Nah, bisa menguraikan apa yang disentuhnya. Nah itu teman-teman. Nah, untuk yang bisa menahan keasaman asam lambung itu ya cuman lambungnya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ketika asam lambungnya tidak normal gitu teman-teman, kemudian bisa saja bertambah kapasitasnya, bisa saja bertambah nilai keasamannya teman-teman, kemudian ditambah lagi sering keluar. Nah itu esopagusnya itu akan terganggu teman-teman, dan di situ ada pembengkakan. Nah itu teman-teman, jadi bisa gagal fungsi gitu teman-teman ya. Jadi gagal fungsinya itu biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika banyak gasnya di dalam lambung, kita itu seharusnya normalnya itu secara alami kita membuka esopagusnya, kemudian bisa sendawa kan seperti itu. Tetapi karena memang gagal fungsi teman-teman ya, kadang ada kalanya kita itu mau sendawa sulit. Nah itu teman-teman ya. Nah itu dikarenakan esopagusnya itu tidak membuka dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika esopagusnya ketika membuka terus gitu teman-teman ya, ada efek sampingnya teman-teman ya, yang berpengaruh itu terhadap apa? Terhadap tenggorokan. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika asam lambungnya sering naik, nanti yang terpengaruh itu bagian tenggorokan. Nanti tenggorokan itu ada ruam, dan ketika ada ruam kemudian akan terasa gatal gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami sering batuk gitu teman-teman ya, karena memang di situ ada gatal ya. Ada gatal karena memang ada ruam yang diakibatkan oleh asam lambung sering naik. Nah itu teman-teman. Nah tetapi ada kalanya asam lambung sering naik ke bagian tenggorokan juga gitu teman-teman, kita tidak mengalami batuk. Berarti di situ tidak ada ruam gitu teman-teman, tidak ada apa ya, iritasi atau dan sebagainya teman-teman ya. Nah kalau seandainya tidak ada ruam atau iritasi teman-teman ya, yang sensasi yang pasti dihadapi itu dada terasa panas. Nah itu teman-teman. Nah makanya kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalau seandainya Pak saya ini dadanya sering mengalami panas nih, Pak nih saya sekarang sedang batuk, udah lama nih batuknya, kan seperti itu ya. Pak saya itu esopagusnya nih sekarang itu sedang sakit nih, kalau dipegang kayak gini tuh sakit, apalagi kalau misalnya dipakai jalan gitu ya, kayak macam ketarik gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya hal mudah teman-teman ya, penyebabnya dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya sangat sederhana sekali teman-teman ya. Asam lambungnya normalkan. Nah itu teman-teman, dengan cara sederhana apa sih sebetulnya? Cuman sering minum air hangat pelan-pelan teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kemudian minum minimal 8 gelas dalam sehari itu tujuannya juga gitu teman-teman, selain bisa menetralisir asam lambungnya gitu teman-teman ya, itu minum air hangat pelan-pelan itu bisa membasuh ketika asam lambungnya sering naik ke bagian atas. Nah itu teman-teman ya, mari berpikir logika saja. Ketika asam lambung naik ke atas, nah gitu kan pasti ada sisa ya, dadanya terasa panas. Coba sering minum airnya, nanti bekas asam lambung yang sering naiknya itu terbasuh lagi gitu teman-teman. Nah makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, cobalah untuk konsisten dengan minumnya. Sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kenapa harus 8 gelas? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, lebih sering asam lambungnya itu sering naik. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya usahakan hari ini misalkan jam segini kita minum pelan-pelan 1 gelas, jam berikutnya misalkan gitu ya, kan kita tidak tahu asam lambungnya naik apa tidaknya teman-teman. Dengan yang jelas asam lambungnya itu ya sering tidak normal, sering naik juga. Nah, makanya sebelum naik atau misalkan ketika sesudah naik minum lagi. Itu aja sih sebetulnya teman-teman, sesimpel itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan minumnya itu 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, itu diminum. Nah kemudian untuk dimakan, nah karena memang esopagusnya itu terasa tidak nyamannya itu karena asam lambung sering tidak normal ya. Nah makanya kalian juga harus bisa menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman ya, sering makan makanan yang alot tinggalkan, karena makan makanan yang alot itu justru akan menambah asam lambungnya teman-teman ya. Itu sudah sifat spontanitas, ketika ada makanan yang sulit dicerna, asam lambungnya itu akan terus diproduksi, fungsinya untuk cepat-cepat menghancurkan makanan yang alot itu. Nah makanya
usahakan supaya lambung kita itu bekerjanya itu tidak terlalu keras teman-teman ya, biar asam lambungnya itu tidak memproduksi sendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan makannya itu yang mudah-mudah dicerna gitu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengalami bagian esofagus atau ulu hatinya terasa sakit, kalian nggak usah khawatir, itu cuman esofagus yang sedang terganggu oleh asam lambung yang sering tidak normal gitu teman-teman ya. Tetapi memang rasanya itu sangat nikmat sekali teman-teman ya, jujur. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika belum memahami ke arah sana gitu teman-teman, sama lah bikin cemas, bikin was-was gitu teman-teman. Karena ya saya berpikirnya itu begini teman-teman ya, wah ini jangan-jangan bagian dalam saya ini udah hancur, wah ketika hancur wah mati nih. Selalu saya seperti itu teman-teman ya, dan bikin cemas, bikin was-was, bikin gelisah gitu teman-teman ya. Jadi ya saking tidak nyamannya itu ketika jalan saja itu kayak macam ketarik ke bawah ya, dut kayak macam begitu teman-teman ya. Nah makanya teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu nggak usah khawatir, kalian nanti juga bakalan membaik dengan sendirinya gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu gimana caranya supaya perbaikannya itu lebih cepat. Nah itu teman-teman caranya seperti apa? Sering minum air hangat pelan-pelan, kemudian jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, kemudian hindari stres juga, karena stres itu bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Stresnya kayak gimana? Sering memikirkan tentang penyakit, sering memikirkan tentang sensasi, sering memikirkan tentang ketakutan. Nah itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Nah itu teman-teman, makanya untuk menghindari stres itu adalah gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, lakukan saja itu, mudah dan simpel untuk melakukan kesenangan itu gitu teman-teman. Bisa dengan tindakan, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran. Nah itu teman-teman, jadi pada intinya gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, yang ke satu ya, pengalaman saya ada dua sih sebetulnya gitu teman-teman. Yang pertama itu karena memang esofagusnya sedang sedang ada pembengkakan teman-teman ya, sedang gagal fungsi teman-teman ya. Nah makanya ketika saya waktu itu ke rumah sakit itu kadang dikatakan asam lambung, kadang dikatakan dispepsia, kadang dikatakan gastritis, banyak sekali gitu teman-teman ya, bikin bingung ya. Ini rumah sakit ini diagnosanya begini, pindah rumah sakit ini diagnosanya begini, pindah lagi rumah sakit diagnosanya begini dan sebagainya, bikin pusing teman-teman. Tetapi ketika dirangkum semuanya tentang pencernaan, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama ketika mengalami ulu hati terasa sakit itu, pengalaman saya yang pertama itu ya karena memang esofagusnya sedang bengkak gitu aja, tetapi tidak berbahaya, toh sampai detik ini saya masih hidup, masih bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa esofagus ketika tidak nyaman itu bisa dibetulkan dengan sendirinya gitu teman-teman. Sering minum air hangat pelan-pelan aja, kemudian kalau mau kalian itu bisa mengolah tarik napas ya, tarik napas panjang-panjang sama diafragmanya, pakai diafragma gitu teman-teman, pakai perut ya, jangan pakai paru-paru ya. Jadi tarik napasnya itu pakai perut, kemudian buang pelan-pelan, itu bisa melatih esofagusnya itu menjadi normal kembali teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian bertanya, Pak apakah Bapak juga dulu mengolah pernapasan seperti itu, karena pernapasan itu, melatih pernapasan itu bisa melatih esofagus juga. Dulu sempat teman-teman, tetapi karena memang ketika melatih pernapasan itu mungkin karena memang pengaruh dari gas yang ada di dalam lambungnya teman-teman ya, itu bikin saya pusing dulu itu teman-teman. Nah, makanya waktu itu selang 2 hari kalau nggak salah 3 hari sentikan teman-teman ya, karena ketika narik napas kemudian buang pelan-pelan, itu sebetulnya sangat membantu sekali sih ya untuk melatih esofagus teman-teman ya. Nah tetapi karena waktu itu saya tidak bisa menerima ketika melakukan itu ada pusing, akhirnya saya kan cemas waktu itu teman-teman. Nah makanya untuk latihan pernapasan itu sentikan teman-teman ya, saya ganti saja dengan minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang Pak saya itu nyaman nih dengan latihan pernapasan, lakukan saja teman-teman, karena untuk melatih pernapasan itu sangat baik sekali teman-teman ya untuk melatih esofagusnya. Nah itu teman-teman, tetapi catatan bagi teman-teman yang sedang melakukan tarik napas seperti itu, kalau seandainya ada pusing jangan dicemaskan teman-teman, jangan mencontoh saya waktu itu, karena waktu itu saya mencontohnya itu ketika tarik napas ada pusing, ada kelayangan, wah bikin parno teman-teman ya. Nah makanya dihentikan waktu itu, cuma 2 hari 3 hari kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, makanya saya ganti dengan air minum saja. Kalau udah ganti dengan air minum, kemudian sering jalan-jalan ya, akhirnya alhamdulillah ya tidak terlalu pusing, tidak terlalu kelayangan gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya,
saat saya mengalami ulu hati sakit itu, selain daripada karena esopagusnya sedang terganggu, nah yang keduanya itu ya karena memang kelaparan teman-teman ya. Jadi bukan kelaparan karena kita itu tidak makan sama sekali, tidak teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ada kalanya kita itu sering merasa lapar. Nah itu teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman kalau misalnya tidak mengalami, ya nggak usah khawatir teman-teman ya, berarti ya kalian itu belum parah gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi pengalamannya memang seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita itu sering merasa lapar, dan ketika lapar itu kadang ulu hati itu ya terasa sakit gitu teman-teman ya. Dan ketika waktu mengalami hal seperti itu teman-teman, dulu saya tidak terlalu dicemaskan karena sudah mulai bisa mengingat kejadian dulu ya. Kalau dulu juga kalau misalnya kita telat makan gitu teman-teman ya, pasti ulu hati itu terasa sakit. Nah itu teman-teman, kalau orang Sunda bilang itu katanya seul angen. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kita telat makan pasti ulu hati itu terasa sakit. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika berpikir wajarnya ke sana, solusinya ya tanpa kalian dikasih tahu juga pasti bisa menanganinya dengan sendiri ya. Ya makan lagi. Nah itu teman-teman ya, tetapi Pak saya tuh barusan udah makan nih, kok sekarang makan lagi? Nggak apa-apa teman-teman ya, karena ketika sakit di bagian ulu hati karena memang kita itu sedang membutuhkan energi lebih, itu sebetulnya sakit ulu hati itu bentuk respon tubuh gitu teman-teman. Jadi tubuh kita itu tidak bisa berbicara ya. Kalau seandainya tubuh bisa berbicara ya cemas saya gitu teman-teman ya. Tiba-tiba perutnya bicara, Pak makan dong Pak, ini saya lagi butuh nih Pak makan. Lebih cemas teman-teman, lebih aneh. Nah itu teman-teman, tetapi itulah bentuk respon tubuh ketika kita membutuhkan energi dengan cepat, atau misalnya lagi sedang membutuhkan energi gitu teman-teman ya. Jadi respon tubuhnya itu ya berkatanya itu seperti itu ya, ngasih tanda ulu hati tidak nyaman gitu teman-teman. Berbeda ketika kita sudah makan, ulu hatinya baik-baik saja lagi gitu teman-teman ya. Jadi memang pengalaman saya itu cuma ada dua ya. Jadi yang pertama itu pengalamannya itu karena memang esopagusnya sedang bengkak, yang keduanya itu karena memang ada kalanya waktu itu saya itu sering merasa lapar ya. Jadi ya sekarang sudah makan, tiba-tiba jam berikutnya itu merasa lapar lagi. Nah itu teman-teman ditandai dengan ulu hati yang sakit. Waktu belum menyadari ke sana kadang bingung juga nih ya. Ini ulu hati kok sekarang kalau ditekan kayak macam begini itu udah nggak sakit, tapi kok tiba-tiba sekarang mengalami sakit gitu ya. Jadi tapi kalau dipegang seperti ini tidak gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Kalau seandainya ulu hatinya ada bengkak, kalau ditekan seperti ini itu pasti agak sakit ya. Jangan ditekan ya, dipegang juga agak sakit gitu teman-teman ya, agak mengganjal. Nah itu teman-teman. Nah tetapi berbeda ketika dipegang kayak macam begini, tidak agak mengganjal, tetapi ada perasaan mengganjal di bagian dalamnya teman-teman. Tetapi kalau misalnya dipegang kayak begini tidak sakit, nah itu berarti respon tubuh saat kalian itu sedang membutuhkan makan. Itu aja teman-teman ya. Nah makanya kalian nggak usah khawatirkan, ternyata untuk seputaran esofagus itu ya tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, hal apapun kalau seandainya kitanya belum tahu keterkaitannya apa gitu teman-teman ya, kadang suka bikin cemas teman-teman ya, karena kita selalu berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman. Sudah terlatih ya. Pemikirannya itu sudah terlatih ke hal-hal yang negatif teman-teman. Jangan berandai-andai, andaikan terganggu begini nanti mati. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah itu pola pikir kalian yang salah gitu teman-teman. Kalau seandainya pola pikirnya selalu saja ke sana, yaitu kalian itu ruang lingkupnya itu menjadi terbatas teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba tidak dilakukan karena ada ketakutan di situ. Nah itu teman-teman, makanya yang harus kalian lakukan itu rubah pola pikir kalian menjadi pola pikir yang wajar, menggunakan logika juga gitu teman-teman ya. Biar kalian itu nanti ketika ada sensasi yang hadir, kalian tidak rindu-rindu dengan obat apa, herbal apa teman-teman ya. Karena ya untuk seputaran gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis teman-teman ya, sensasinya itu termasuk sensasinya tanpa diapa-apain juga bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya, cuman tugas kita itu gimana caranya supaya penderitaan ini cepat berlalu, itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya metodenya itu adalah 3P, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, jangan salah berpikir gitu teman-teman. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang udah sore nih,
videonya juga sudah mulai agak buram, agak bersih, agak buram. Seperti itu memang terpengaruh dari sinar matahari teman-teman, karena sekarang udah sore jadi videonya saya hentikan. Itulah seputaran tentang esofagus yang terasa sakit sepengalaman saya teman-teman. Kalau misalnya pengalaman Anda berbeda gitu teman-teman ya, nah itu pengalaman Anda, tetapi yang saya ceritakan di sini itu adalah pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian ingin mencontoh dengan cara saya menangani esofagus yang tidak nyaman, silakan saja, karena untuk mencontoh itu tidak berbayar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan sama nikmatnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya ke kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.